Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum masuk pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Yang menjadi masalah adalah sampah. Linda yang Bentar ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya kabar Ibu Guru ya. Oke, selanjutnya Bu Guru absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa? Fahmi. Ahmad Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Oh, karena teman kita ada yang sakit, alangkah baiknya kita berdoa, mendoakan semoga teman kita siapa? Fahmi segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya absen ya. Sebagai afirmasi positif, saya absen
Nanti silahkan kalian tunjuk tangan kalau hadir dengan menyebutkan si paling positif sebagai afirmasi positif kalian ya. Si paling positif misalkan kalau Bu Muci nih, Bu Muci hadir, si paling semangat gitu ya. Paham ya? Oke. Dari Adi Surya Saputra. Hadir Bu. Iya. Paling happy. Si paling happy, happy everyday. Ahmad Jailani Chandra, ya. Si paling semangat. Ahmad Muslim Mashudi. Si paling semangat. Semangat semua ya kayaknya ya. Alvina Latifatul Ainiyah. Hadir Bu, paling ceria. Si paling ceria, ceria, oke. Bunga Tiara Pitaloka, si paling happy. Daniel Yogi Saputra, wih bahagia, amin. Bahagia seterusnya ya. Devi Anggraini, bahagia. Semoga bahagia selalu ya. Diah Puji Afkarina, Hadir Bu, paling cantik. paling cantik. Cantik emang ya? Iya bener cantik. Masa ganteng ya? Hudan Subhi, ya. Paling rajin. Rajin lo ya, bener ya. Sekolahnya rajin. Jaya Kusuma, ya. Paling rajin, oke. Mahbi Ihsan Hidayat, Hadir Bu. Paling semangat. si paling semangat. Oke, Misbahul Munir, Hadir Bu. Paling rajin. si paling rajin. Kok udah semangat kayaknya Munir. Muhammad Alfi Nur Firdaus, si paling aktif. Muhammad Rizky Ambani, Hadir Bu. Paling semangat. si paling semangat. Kelihatan ya semangatnya. Alivia Gionatullah, si paling ceria. Oke. Oke, Bu Guru mau tanya kabar kalian gimana hari ini, perasaannya? Perasaan kalian gimana hari ini? Ada range, coba lihat di gambar ya. Ada range 2, range 3, 4, 5 sampai 6. Kalau yang kedua, emotikonnya adalah bersedih sampai mau berlinang air matanya. Perasaannya berarti lagi kacau, balau gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga gambarnya sedih. Sedih biasa aja, entah sedih karena apa. Lalu yang keempat sedih. Sedih apa itu ya? Sedih aja gitu ya. Terus yang kelima happy. Yang keenam happy banget sampai keluar love gitu ya. Nah, Bu Muci mau tahu perasaan kalian hari ini. Jadi nanti kalau Bu Muci tanya langsung angkat jarinya bersama-sama. Bu Muci hitung 1, 2, 3 gitu ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? 1, 2, 3. Oh, banyak 5-nya. 5 apa sih? Happy, berarti perasaannya banyak yang happy. Tapi ada 1 nih Yogi, 3. 3 itu apa sih? Sedih. Kenapa sedih hari ini Yogi? Tidak dapat uang saku Bu. Nggak dapat uang saku. Iya. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Iya. Kalau nanti lagi nggak dapat uang saku bisa bawa bekal gitu ya untuk selanjutnya ya. Oke, tapi tetap semangat ya hari ini. Semangat, happy ya Yogi ya, meskipun tidak dapat uang saku ya. Oke, untuk selanjutnya afirmasi sudah. Oke. Masih ingat minggu lalu, pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang proses di bidang agribisnis tanaman. Oke. Dan sesuai dengan kemarin yang kita bicarakan bahwa bab hari ini kita akan membahas tentang atau belajar tentang profil agribisnis dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke.
Nah, kira-kira kenapa bab ini perlu dipelajari? Jadi sebagai bekal kalian misalkan nanti kalau sudah lulus, ingin membuka usaha atau juga mungkin bekerja. Nah, ini bab ini penting sekali untuk dipelajari. Apalagi sesuai dengan jurusan kalian ya, agribisnis pertanian. Mungkin nih nanti kalau sudah lulus, saya tidak mau kerja ke orang lain, saya mau buka usaha sendiri misalkan gitu ya. Nah, materi ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Oke, paham? Oke, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bu Muci mau tahu pengetahuan kalian tentang bab agripreneur ini. Ya, sebelumnya Bu Muci akan ngasih kalian soal-soal sebagai asesmen awal seberapa jauh kalian mengetahui tentang bab profil agripreneur ini ya. Silakan, ini soalnya sebagai asesmen awal. Oke, silahkan ambil alat tulisnya, kerjakan. Sudah ada lembarnya ya, silakan kerjakan di situ. Oke. Baik. Ya, jadi itu ada soal. Bu Muci ingin tahu seberapa ngerti atau seberapa pahamnya kalian tentang bab agripreneur ini. Jadi nanti Bu Muci bisa menilai untuk pembelajaran selanjutnya. Bu Muci akan menerangkan seperti apa, bisa Bu Muci lihat dari jawaban-jawaban kalian ya. Silahkan dikerjakan. Bu Muci kasih waktu 2 menit atau 3 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Sebisa atau pengetahuan kalian aja bisanya seperti apa, nanti Bu Muci baru bisa menilai kalian ya.
Sudah ada yang selesai? Oke, yang selesai silakan kumpulkan di meja saya. Yang belum silakan kerjakan dulu. Ya, taruh sini. Oke. Iya, enggak usah. Di sini aja, enggak usah di sini aja. Di sini aja. Nanti ini yang terakhir di sini. Kumpulkan dah. Nah, ini. Sudah ada namanya kan ya? Oke. Oke. Sudah semua? Yang belakang sudah? Mahbi sudah? Oke, Alfi. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Sebentar. Oke. Bu Muci mau tahu nih, ada yang tahu enggak apa bedanya agripreneur dan petani? Ada yang tahu enggak? Mungkin ada yang tahu. Oke, Adi. Agripreneur adalah pengusaha di bidang pertanian. Sedangkan petani adalah seorang yang memproduksi tanaman. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Adi. Oke. Jadi benar ya? Benar sekali kata Adi. Jadi agripreneur itu adalah apa? Seorang pengusaha tapi khusus di bidang agribisnis pertanian. Jadi bisa berupa apa? Berbisnis dalam usaha apa? Bisa berjualan pestisida, berjualan pupuk, berjualan benih, apalagi bibit. Terus apalagi? Tengkulak juga bisa dikatakan seorang agripreneur. Kalau petani hanya seorang pembudidaya atau memproduksi tanaman. Jadi seorang petani yang biasanya kalian lihat di lingkungan sekolah, di lingkungan persawahan itu yang dinamakan seorang petani. Jadi sudah paham bedanya agripreneur dan petani? Paham ya? Oke. Dan yang kedua, ada yang tahu enggak apa bedanya agripreneur dan seorang pengusaha? Ada yang tahu enggak? Oh iya, yang belakang. Oke, Nana. Agripreneur adalah pengusaha di bidang agribisnis pertanian, sedangkan pengusaha adalah orang yang menjalankan usaha di segala bidang. Betul sekali. Kalau tadi sudah dibahas agripreneur apa, sudah paham. Yang sekarang bedanya dengan pengusaha. Pengusaha berarti di dalam pengusaha ada agripreneur enggak kira-kira? Ada, karena pengusaha secara global itu berarti disebut seorang pengusaha. Tapi seorang agripreneur juga seorang pengusaha tapi khusus di bidang agribisnis tanaman. Oke. Terus yang ketiga, kalau seorang pengusaha, seorang agripreneur itu kira-kira punya karakteristik yang seperti apa? Kira-kira nih ya, ada yang tahu enggak karakteristiknya seorang pengusaha atau agripreneur? Oke, Hudan. Apa Hudan kira-kira? Itu jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Otomatis ya, kalau seorang pengusaha, kalian lihat pengusaha atau agripreneur yang sudah sukses, mereka tidak mungkin tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tidak mungkin tidak jujur terhadap pekerjaannya ataupun terhadap karyawannya. Ya, paham ya? Ternyata sudah banyak yang belajar terlebih dahulu kayaknya ya di rumah ya. Jadi sedikit banyak sudah paham tentang agripreneur ini.
Oke, yang selanjutnya adalah kenapa kita harus mempelajari ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Yang kedua, menganalisis peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi dibahas ya. Seorang agripreneur adalah seorang yang memiliki usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke. Lalu agribisnis itu apa? Agribisnis adalah semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana. Mulai dari penjual alat pertanian sampai penjualan benih, bibit, sampai panen pasca panen, itu juga termasuk agribisnis. Oke. Nah, ini tadi yang dijawab oleh Hudan ya. Beberapa yang dijawab yaitu jujur dan tanggung jawab. Oke, benar sekali ya Hudan ya. Jadi karakternya ini ada beberapa karakter, ada 10 ya. Yang pertama jujur. Kalau kalian jadi seorang pengusaha, yang pertama harus jujur. Misalkan kalian menjual produk sawi. Sawinya biar harganya mahal, dijualnya di label sawi organik. Mahal kan akhirnya. Ternyata kalian membudidayanya tidak organik, masih pakai pestisida, masih pakai pupuk kimia. Berarti itu sudah tidak apa? Tidak jujur ya. Lalu yang kedua, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Misalkan kalau sudah waktunya mupuk, besok aja mau mupuk gitu ya. Jadi nanti di perkembangan tanamannya tidak akan maksimal. Nah, ini yang harus disiplin. Waktunya mupuk, waktunya pestisida, itu harus disiplin. Harus ada jadwalnya masing-masing gitu ya. Lalu yang ketiga harus tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap misalkan nanti kalau punya karyawan gitu ya, tidak lari dari tanggung jawab. Lalu yang keempat apa? Mampu bekerja sama. Kalau kalian punya bisnis, punya usaha, kalian punya harus berkolaborasi dengan misalkan dengan konsumen, itu harus bekerja sama dengan baik. Ya, paham ya? Lalu yang kelima energik. Ya, tentu harus energik. Kalau lemes gimana mau usahanya jalan ya? Jalan maksimal. Lalu yang keenam apa? Tangguh dan pantang menyerah. Tangguh dan pantang menyerah itu gimana? Misalkan kalian nanti mau menanam cabai, musim ini sudah panen. Ternyata harganya apa? Rendah di pasaran. Duh, males sudah mau nanam lagi. Itu berarti apa? Apa berarti? Menyerah ya. Menyerah belum waktunya gitu ya. Terus jadi musim kedua nanti males mau nanam cabai lagi, itu sudah nyerah. Itu berarti tidak ada karakter di diri kalian seorang agripreneur. Oke, terus yang ketujuh kerja keras ya. Pasti kalau seorang pengusaha, mana ada pengusaha yang sukses tapi tidak bekerja keras. Itu impossible ya. Bangun pagi jam 3 mau subuh mandi dulu. Itu habis itu kerja jam 5. Pokoknya kerja terus gitu ya. Tapi jangan lupa juga ibadahnya, doanya ya. Terus kreatif dan inovatif. Apa maksudnya kreatif dan inovatif? Jadi misalkan nih, sawi harganya murah. Gimana caranya sawi ini bisa dijual dengan harga mahal? Nah, itu idenya kalian, kreativitasnya kalian, inovatifnya kalian harus muncul di situ. Oh, nanti sawinya mau saya bikin mie sawi gitu ya. Nah, itu ide-ide kalian yang seperti itu tuh harus muncul. Oke. Lalu yang 9, berorientasi jangka panjang. Misalkan begini, ini sawi kalau dijual langsung, kalau besok tidak laku gitu kan, bingung kan, busuk. Jadinya kita
ndak untung, malah buntung gitu kan. Nah, gimana caranya ini nanti bisa bisa dijual dengan harga tinggi, bisa awet, bisa lama. Yang biasanya sawi cuma bertahan sehari, gimana caranya sawi ini bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, itu berorientasi jangka panjang. Lalu yang terakhir, mampu membaca peluang usaha. Misalkan di rumah saya nih banyak lele gitu misalkan ya, tapi lelenya cuma dijual ya lele gitu aja sudah gitu. Ternyata kalian mempunyai ide, lele ini gimana bisa saya jual dengan harga lumayan tinggi, terus awet juga ya, tahan lama juga, terus nanti orang-orang tertarik gitu, nggak cuma fisiknya lele gitu, misalkan dijadikan keripik atau atau nugget atau apa. Nah, itu artinya mampu membaca peluang usaha gitu ya, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, nah, ada di subbab kedua yaitu peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Kira-kira nih, cuma gambar saja nih ya, gambar kayak dompet saya nih, dompetnya kosong, dompet kosong dan sampah rumah tangga. Kira-kira ada hubungan enggak dompet kosong dan sampah rumah tangga? Ada hubungan enggak? Ya, Alfi? Mengolah sampah menjadi cuan. Mengolah sampah menjadi cuan. Oh, keren Alfi. Oke. Jadi bisa ya sampah ini jadi cuan ya. Bisa. Itu kalau idenya itu ada, peluang itu selalu akan muncul. Semacam sampah yang tidak berguna di mata orang itu dibuang gitu aja, bisa jadi cuan, bisa jadi uang gitu ya kalau punya ide, kreatif, inovatif gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman? Apa itu peluang ya? Jadi peluang itu ide atau gagasan. Jadi peluang usaha di bidang agribisnis tanaman adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan bisnis. Kayak tadi sampah mah kata orang buang aja, buang gitu dah. Mungkin buang di sungai atau buang di mana, tapi kata yang sudah punya ide atau gagasan bisa jadi cuan, diolah menjadi cuan. Jadi peluang usaha itu adalah ide, gagasan atau prospek yang dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih cuan atau pendapatan. Gitu ya. Nah, peluang usaha ini ya di bidang agribisnis tanaman ada beberapa. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, yang bagian sarana produksi. Apa yang bisa dijual dari sarana produksi? Benih, alat, traktor misalkan, gitu ya. Terus pestisida. Nah, kalau untuk budidayanya berarti bisa produksi tanaman pangan dan horti. Misalkan produksi padi, berarti ini untuk menjadi seorang petaninya. Tapi untuk seorang petaninya bisa juga menjual, gitu ya, menjual hasil produksinya. Lalu untuk pasca panen, mengemas hasil panen. Seperti apa yang mengemas hasil panen? Misalkan padi. Berarti nanti padinya jadi beras, berasnya nggak langsung dijual per karung gitu, jadi kalian harus packaging dulu ya, kasih label yang bagus biar nanti harganya tinggi. Nah, terus yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran apa? Memasarkan tanaman hias, terus memasarkan hasil panen, memasarkan hasil olahan hasil pertanian. Oke, paham dari sini sampai sini? Oke, untuk selanjutnya silahkan bentar. Oke.
Tut. Oke, ini nanti ada referensi video tentang profil agribisnis, profil agripreneur yang pertama, yang kedua video tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Silahkan disimak ya. Nanti Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Nanti ada soal-soal di situ. Silahkan disimak dan soalnya dari video-video tersebut. Ya, jadi silahkan disimak video ini baik-baik. Dulu bisa sampai 6 sampai 8 juta per hari. Nominal per bulan sekitar 150 ke atas lah. Sekarang cuma 60, 70, paling mentok 90, ya, 100 juta lebih per bulan. Turunkan gengsimu, pakailah malu di saat mudamu. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-maluin. Ngapain malu? Kamu nggak merugikan orang lain kan? Malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Jangan lupa kepada Allah, karena yang memberikan hidup, yang memberikan rezeki, yang memberikan semua di dunia ini hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fabri Andito dari asal sekolah SMK Alimang Gubrubuh. Alamat saya Banaran 8, Banaran Playung Gitu, Yogyakarta. Sekarang saya berumur 17 tahun, SMK kelas 12, jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi dulu dari SD kelas 4 dulu saya sekolah juga sambil jualan jajanan pasar seperti martabak, seperti donat, ya jajanan-jajanan pasar lainnya. Terus dari kecil juga sudah terbawa oleh sukanya berjualan, jadi terbawa sampai sekarang. Jadi saya dulu kelas 1 SMP, saya mondok di pondok pesantren Alimang Gubrubuh, terus saya keluar dari pondok itu memasuki kelas 2 SMK. Sekarang juga kan orang tua jualan sayur di pasar, jualan ecer. Dulu setelah corona itu kan saya melihat ayah saya itu seperti kekurangan pemasok, terus juga seperti melihat petani-petani itu tidak bisa menjualkan hasil pertaniannya. Jadi saya meminta ide kepada orang tua saya, akhirnya orang tua saya memberikan solusi, carilah sayuran dari petani lokal, petani daerah sini. Di sana ada petani, coba ke sana, coba tawarin udah dijual atau belum hasil pertaniannya. Nanti kalau belum terjual bisa kami beli, nanti dijual lagi ke ayah saya. Dulu memang saya membantu ayah saya mencarikan sayur seperti ini, tapi karena semakin banyak hasil pertaniannya juga, semakin banyak petani-petani, jadi sekarang ayah saya membantu saya dalam pemasaran. Dulu saat saya memasarkan jamur tiram terutama, yang lainnya pulang sekolah pada main atau gimana, saya dulu ke pasar Wonosari menggunakan motor, belakangnya dikasih bronjong itu, terus bawa jamur. Dulu membawa 20 kilo itu ya paling kejual 3 kilo, 4 kilo, mungkin hanya sampai 5 kilo. Dan lambat laun waktu ke waktu semakin banyak orang mengenal saya, jamur tiram juga sulit dicari, jadi banyak yang meminta kontak saya, minta nomor WA saya. Jadi pada pesan bisa dulu itu sekitar 1 kintal lebih, 1,5 kintal lebih saya bawa pakai motor dalam 1 hari. Hanya di pasar Wonosari, terus nanti biasanya orang pada nyamperin, nanti sudah didata, ini pesen berapa kilo, ini pesen berapa kilo gitu. Jadi kesana cuma nganterin gitulah. Itu sekitar ya 3 bulan. Setelah itu karena hasil jamur menurun, juga
karena cuaca juga, terus itu tadi berpikir dan mencari solusi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang jajan lagi gitu lah. Akhirnya saya mencari petani tersebut, terus saya ambil hasil sayurnya, lalu saya jual lagi ke ayah saya. Jadi memang dulu saya diberi modal sekitar 6 juta untuk dia membeli hasil pertanian dari para petani. Dari bapak saya dikasih, nanti kamu beli ini. Selang beberapa waktu, beberapa bulan itu kok hasilnya banyak, uang segitu itu kurang. Akhirnya saya memutuskan minta lagi, kok semakin banyak. Akhirnya saya usaha sendiri, gimana caranya saya bisa membeli hasil pertanian dari para petani. Dan juga ada yang dari petani itu ada yang dibayar dulu, ada yang dijualkan terlebih dahulu gitu. Itu dulu sekitar 4-5 bulan yang lalu itu bisa sampai 6-8 juta per hari. Untuk sekarang mungkin karena cuaca juga tidak mendukung, juga kekurangan air, apalagi di daerah Gunung Kidul ini di daerah yang sulit air, jadi banyak tanaman yang mati yang biasanya dalam jangka waktu tertentu itu masih bisa dipanen, tapi sekarang sudah tidak bisa dipanen. Jadi untuk sekarang mungkin menurun sekitar 2-3. Nominal per bulan sekitar 150 ke atas lah. Sekarang cuma 60, 70, paling mentok 90, bahkan bisa lebih, tapi ya tergantung hasil panennya juga. Ya kalau di rata-rata sekitar 100 juta lebih lah per bulan. Jadi saya menjual ada gambas, ceme, kalau di Jawa Barat biasanya oyong, terus juga biasanya ada pare, ada timun, ada terong, ada cabai-cabean, ada banyak lagi lah. Tapi yang mencolok dari kami yang biasa kami jual bisa sampai luar kabupaten, luar daerah Gunung Kidul itu jamur tiram sama gambas ceme itu. Biasanya kan petani itu hanya bisa menanam, mengolah, juga memanen, tapi tidak bisa menjualkan. Jadi saya membantu para petani untuk menjualkan hasil pertaniannya. Dari awal panen itu biasanya saya sudah survei, melihat, Pak Bu, ini sayurannya sudah ada yang beli atau belum, apa udah ada yang punya atau belum. Kalau belum, boleh saya beli, nanti saya jualkan. Nah, nanti kalau boleh ya kami ambil hasil pertaniannya, kami jual lagi, terus nanti kalau ditolak atau udah ada yang punya ya sudah seperti itu. Dan juga dulu memang saya mencari para petani untuk saya beli hasil sayurnya, tapi untuk sekarang alhamdulillah banyak petani-petani yang sudah mengenal saya, mengenal orang tua saya. Jadi banyak yang menawarkan hasil pertaniannya itu ke saya, biasanya ke saya, ke ayah saya. Tapi untuk mengansel semua urusan yang di petani itu biasanya saya yang mengansel, yang menghandle. Kalau jualnya kami biasanya kalau hasil pertaniannya sedikit mungkin hanya di satu pasar, tapi kalau hasil pertaniannya banyak, pasar klien khususnya sudah tidak bisa memadai menjualnya, mungkin kami bisa menjualnya ke pasar Wonosari, terus juga bisa ke pasar Prambanan, pasar Mubilan, dan untuk saat ini mungkin hanya 4 pasar itu. Iya, di wilayah Jogja. Ayah saya itu kan jualan eceran di pasar, dan di sebelahnya ayah saya itu ternyata kosong. Sekalian saja disewa untuk ya penyimpanan sayur tersebut. Jadi setiap saya memeking atau menerima hasil sayur dari petani itu biasanya saya menerimanya di pasar dan di kios. Kalau di pasar-pasar luar kami biasanya tidak mengantarkan, tapi biasanya orang dari pasar tersebut yang datang mengambil barang, bisa dibilang distributor. Ya, sebulan belakangan ini saya pernah tidak mendapatkan hasil pertanian. Mungkin saat-saat sulit pas usaha itu pas harga pasaran menurun atau cuaca atau musim yang lagi tidak baik atau panas, yaitu sebagai tantangan lah buat kita untuk bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Untuk sekarang mungkin sulit barang, tapi untuk mulai Januari besok saya punya proyek sekitar 10 ton gambas per bulan, 30 ton gambas untuk proyek pertama. Nanti mungkin seterusnya sayur-sayur lainnya kita membantu petani mungkin meminjamkan modal atau memberikan modal
siswa masih sekolah juga. Uang banyak itu untuk apa sebenarnya? Karena juga cuma buat jajan, buat mungkin beli kebutuhan sekolah atau bayar sekolah juga. Jadi saya mengambil keuntungan hanya sedikit juga. Saya memikirkan para petani itu, contoh petani seperti ini kan, maaf sebenarnya petani kecil yang harus kita bantu untuk menjadi besar. Kita mengambil untungnya sedikit dan kita beli juga dengan harga yang wajar lah untuk para petani. Dan juga untuk harga juga kita untuk gambar sendiri kemarin sekitar 4-5 bulan yang lalu ketika saya mendapatkan omset sebesar itu tuh kami mengatur harga gambar satu cm di daerah istimewa Yogyakarta, di provinsi Yogyakarta terutamanya. Karena gambar satu cm ini kan biasanya dikirim dari Boyolali, dari Klaten gitu. Tapi kita membuktikan bahwa hasil dari daerah istimewa Yogyakarta juga bisa bersaing dan kualitasnya juga bagus. Untuk mengatur keuangan saya dibantu oleh satu karyawan saya. Alhamdulillah karyawan sudah tidak sekolah, sudah lulus, sudah berkeluarga. Jadi untuk keuangan biasanya diatur oleh karyawan saya tersebut atau biasanya dibantu oleh orang tua saya. Untuk sekarang satu, tapi 4-5 bulan yang lalu itu ada satu karyawan tetap yang sudah berisiko dan 3 teman saya sekolah. Daripada di rumah nganggur main game atau gimana, saya ajak bantu saya, rekan saya banyak. Ya kemarin saya mendapatkan penghargaan wirausahawan belia Momenku Siap Berkemas angkatan 2 2023 tingkat provinsi Jakarta. Tentunya bangga karena tidak hanya saya juga yang bangga, mungkin dari orang tua pernah mengatakan saya bangga dengan Anda. Jadi ini sebagai bentuk bahwa anak muda itu bisa, nggak harus kerja di orang, nggak harus kerja di mana gitu. Jadi peluang usaha itu ada, tapi bagaimana kita mau atau tidak kita menjalankan usaha tersebut gitu. Untuk kedepannya akan saya lebih memberikan banyak kapasitas para petani. Terutama saya sekarang memiliki sekitar 10-15 petani dan mungkin untuk kedepannya mungkin akan menambah sampai ya puluhan lah, kalau bisa sampai puluhan, dan membantu para petani-petani kecil terutama untuk menjualkan hasil pertaniannya. Yang membedakan pola berpikir, cara berpikir, mungkin cara berpikir saya atau teman-teman yang sudah berwirausaha itu gimana caranya saya di umur segini sudah bisa punya penghasilan, sudah bisa jajan sendiri atau beli kebutuhan sendiri. Tapi biasanya orang anak-anak muda sekarang gengsi untuk melakukan hal-hal yang bisa yang menguntungkan bagi dia, tidak merugikan orang lain, terutama menjadi wirausaha itu biasanya gengsi, malu. Jadi yang membedakan kami dengan siswa-siswa lain itu biasanya gengsi dengan malunya. Ya malu itu hanya membuat kita ya stuck di sini, berhenti di titik ini, tidak mau maju. Ketika kita mau malu, ketika kita mau berusaha, kita jangan sampai malu. Jadi habiskan malumu di masa muda-mu, dan ketika kamu sudah tua, sudah tidak malu-maluin lagi. Dulu pernah ketika saya ya teman-teman saya juga kan ikut ekstrakurikuler futsal. Jadi dulu setelah saya setor jamur Pasar Wonosari, saya masih membawa bronjong itu, masih membawa karung yang di belakang itu, berangkat ke lapangan futsal. Sampai saya, wah tukang jamur, tukang sayur, tukang jamur. Tapi dengan sekarang banyak orang yang, oh gimana sih caranya, oh gimana kok bisa begitu, kok bisa sampai penghasilannya segitu tuh gimana. Dan itu dulu juga saya pernah, waktunya saya berangkat ke Pasar Wonosari, biasanya sekolah-sekolah itu baru pulang. Jadi saya sering berpapasan dengan siswa-siswi dari SMK. Mungkin wah dia cuman bakul jamur, dia cuman tukang jamur, tukang sayur lah. Tapi memang pekerjaan jual sayur atau membantu petani untuk menjualkan sayurnya itu memang bukan pekerjaan yang wah, bisa dibilang pekerjaan yang ya bisa dipandang rendah. Tapi bila kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh atau kamu terjun dulu, kamu usaha dulu, nanti kalau tahu
hasilnya, lalu boleh ngomong seperti itu. Mindset seperti itu sama dapat dari mana? Dari orang tua saya, karena dari kecil dididik untuk berjualan, untuk ngapain malu, kan kamu nggak merugikan orang lain, kan malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Jadi orang lain biarlah ngomong seperti itu, tapi kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Orang tua yang selalu memberikan mindset jiwa-jiwa wirausaha itu orang tua yang mendidik. Ayah saya, Bapak. Nasihat, turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu, di saat remaja. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua atau sudah memiliki pangkat derajat, kamu sudah tidak malu-maluin. Dan juga ada, jangan lihat orang dari cara berpakaian, tapi lihatlah orang dari cara bicara. Karena berpakaian belum tentu bisa berbicara dengan attitude gitu. Pulang sekitar kadang jam 2, kadang jam 3, tergantung jadwal hari tertentu. Nanti setelah pulang sekolah langsung ke sawah, ke petani untuk mengambil hasil pertanian. Nah, nanti sekitar jam 4, jam 5 nanti kita membawanya ke pasar. Di pasar pelayan nanti kita packing. Biasanya para petani itu memackingnya itu dalam bentuk sak bagor gitu. Ya, nanti di lapak itu kita memaking seperti ya 5 kiloan atau 10 kiloan, nanti tergantung jenis sayurannya. Biasanya aktivitas saya sampai sekitar jam 7 sampai paling malam juga bisa sampai jam 10. Jadwal main mungkin nanti saya menyempatkan waktu karena sekarang juga kan panen menurun. Jadi ya saya gunakan waktu itu untuk main gitu. Sekolah tentunya selalu support karena di lingkup sekolah itu ada pembelajaran PKWU, kewirausahaan. Jadi kami dilatih untuk belajar cara berwirausaha, kita diajarkan untuk membuat peluang usaha, dan dari sekolah juga memberikan seperti waktu atau ya biasanya sekolah-sekolah itu pulang jam 4, jam 5, sekolah kami biasa pulang jam 2, jam 3 seperti itu. Dan juga dari sekolah biasanya ketika saya ada acara seperti harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil sayur-sayuran yang banyak, tentunya mungkin saya bisa pulang terlebih dahulu. Dari PKWU saya mempelajari sebuah peluang usaha, bagaimana kita menyikapi usaha kita ketika kita di bawah atau ketika kita di atas. Diajarkan untuk berinovasi, berkreasi untuk usaha yang kita lakukan, untuk kedepannya bagaimana, untuk menganalisis peluang usahanya itu sebesar apa, dan juga ya membantu kita untuk di sekolah SMK itu sudah berpikir bagaimana kita bisa mencari uang jajan sendiri terutamanya ya. Bahkan kalau nggak salah itu termasuk pengangguran terbanyak itu dari lulusan SMK, karena teknologi yang membuat para lulusan SMK itu tidak bisa terjadi industri yang biasanya dikerjakan oleh lulusan SMK. Jadi dari situ saya berpikir daripada saya kerja di orang atau kerja di mana, mungkin saya membuat lapangan pekerjaan tersebut. SMK bisa maju, bisa berkarya, bisa berinovasi lah, yang paling penting mungkin. Guru PKWU saya Pak Wahyu Setiawan Eskom, yang saya pelajari dari dia itu dari ketekunan, dari disiplinnya, dia cara mengajarnya yang banyak yang suka, banyak murid-murid suka. Dan juga Pak Wahyu itu adalah sosok guru, aslinya itu guru RPL, rekayasa taruna, guru ya informatika, tapi dengan kepintaran dia, kecerdasan beliau itu bisa mengajar banyak jenis pelajaran, contohnya juga PKWU tersebut. SMK itu adalah sekolah yang bagus, banyak orang bilang setelah lulus bisa langsung kerja atau bisa kuliah, sedangkan mungkin SMA harus kuliah terlebih dahulu baru cepat menuju kita bekerja. Dari SMK di Yogyakarta itu ada sekitar tahun kemarin
kemudian ada sekitar 91 lebih wirausaha muda yang omsetnya lebih dari 2 juta, bahkan bisa sampai lebih dari 5 juta per bulan dari SMK, dari pengusaha kecil, pengusaha besar, bahkan menengah juga. Untuk setelah SMK mungkin saya terus lanjut untuk berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, dan mungkin saya akan kuliah karena jurusan saya juga kan rekayasa tangga lunak, bisa dibilang tidak nyambung dengan usaha saya. Jadi mungkin saya pause ya. Sudah bisa ditarik kesimpulan dari video ini, sudah paham dari video awal sampai akhirnya, intinya sudah ada di benak kalian gitu ya. Jadi untuk selanjutnya video tentang peluang usaha di agribisnis tanaman. Yang menjadi masalah adalah sampah. Limbah yang awalnya menjadi masalah akhirnya menjadi berkah, baik untuk lingkungan kita yang tidak berbau dan juga meningkatkan hasil produksi warga Kerunggahan. Terima kasih. Nama saya hari ini warga Kerunggahan. Sampah itu ada bermacam-macam, ada sampah organik, sampah non organik. Tetapi yang menjadi masalah adalah masalah sampah organik yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari warga Kerunggahan, bagaimana bisa mengolah sampah yang awalnya sampah itu menjadi masalah, akhirnya menjadi berkah. Baik itu sisa-sisa makanan, sisa sayuran, itu gimana dikonversi dengan usaha kita supaya dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga warga. Maka dari warga Kerunggahan bisa menghasilkan, yaitu kita memelihara adanya maggot. Maggot awalnya adalah lalat hitam. Itu adalah lalat yang tidak merupakan sumber penyakit, tapi lalat yang menghasilkan. Hasil dari maggot tadi, terutama untuk satu, bisa menjadi makanan burung, makanan ayam, juga untuk mancing ikan. Latar belakang kita mengusahakan maggot ini karena satu, untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Karena seandainya limbah-limbah tadi hanya kita buang begitu saja, tidak bermanfaat bagi masyarakat, malah menimbulkan masalah. Kendalanya itu memang belum semua warga itu berani untuk memelihara maggot karena geli atau ngeri seperti ulat betatung. Lalu tujuannya ke depan, maggot itu bisa kita olah menjadi supaya nilai jualnya tinggi. Kalau saat ini baru kita jual begitu saja, nilai rendah, misalnya kita jual baru 1 on 2.000. Tapi akan kita kembangkan supaya nilai jual tinggi, bisa kita buat menjadi pelet maggot. Itu dengan pelet maggot bisa dengan proses basah maupun kering. Kalau yang basah itu maggot langsung kita masukkan ke dalam air panas, langsung saja kita haluskan. Tapi kalau dikeringkan kita oven dulu, itu nilai jualnya lebih tinggi kalau dibuat pelet. Lalu hasil dari maggot tidak hanya maggotnya saja, tetapi ada pupuk cair. Pupuk cair itu adalah resapan dari buah-buah tadi yang sisanya dimakan maggot. Lalu yang pupuk padat adalah kasgotnya. Kasgotnya itu limbah-limbah yang kasgot yang sudah kita ambil itu menjadi kasgot, itu untuk pupuk. Bisa dimanfaatkan sendiri untuk kelompok warga masyarakat atau bisa dijual. Maggot kita tidak berbau sama sekali dan warnanya putih karena makanannya adalah makanan limbah buah, ada sate, ada sayuran, ada roti. Nah, tetapi kalau yang lain kita melihat maggot yang lain warnanya hitam. Karena apa? Sering diberi makanan dari bangkai kucing, bangkai tikus, bangkai. Saya mengajak dari warga Kerunggahan umum untuk warga negara Indonesia untuk
memanfaatkan limbah rumah tangga yang awalnya menjadi masalah di skupnya nasional supaya menjadi berkah untuk warga masyarakat Indonesia. Marilah kita semangat untuk memelihara maggot yang bermanfaat untuk warga sekitar, umumnya warga negara Indonesia, berguna untuk semuanya. Tos. Oke, sudah. Ada tosnya ya. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru bagikan LKPD-nya, nanti bentuk kelompok dulu ya. Jadi bentuk kelompok ini kira-kira per kelompok bisa 5 murid, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bentuk kelompok dulu. Setelah itu Bu Guru bagikan LKPD-nya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Kursinya mungkin bisa dibulatkan, dipindah. Oke. Nanti ini nama kelompoknya. Oke, sudah. Oke, nanti ini diisi nama anggotanya siapa, terus diisi soal-soalnya dari video yang tadi itu. Kalau sudah selesai, nanti akan presentasi per kelompok ya. Oke. KPD 1, 2, kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Silahkan dikerjakan. Handphonenya dikeluarkan, itu nanti ada linknya. Nah, ini referensi untuk menjawab, ada link di situ. Silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit cukup atau 7 menit? 7 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Di link ini, nah referensinya ini. Oke. Ini sudah, nah ini. Oke. Dicari di linknya di HP-nya. Oke. Linknya yang disematkan, yang di sini. Coba. Ini linknya. Oke, bisa?
Kamu yang ini aja nggak apa-apa, kerjakan yang ini referensinya, bisa dilihat di YouTube, di googling. Bisa? Itu sama aja yang di situ referensinya. Iya, Bu. Nah, di googling gitu. Nah, udah sampai. Oke. Oke. Boleh lihat di videonya yang tadi, kan sudah ada linknya. Kalau belum jelas di linknya itu, nah itu. Kalau belum jelas yang ini bisa ke linknya ya. Iya. YouTube tadi itu kalau belum terlalu paham. Iya. Jangan lupa nama anggotanya ditulis. Ini siapa ya? Ini siapa nanti? Oh, iya. Di linknya ini apa? Yang tadi di YouTube videonya, kalau kurang terlalu jelas, pakai link yang ini. Mau dilihat di YouTube ya. Oke.
LKPD satunya kalau udah selesai langsung ke LKPD 2. LKPD 1 ya ini. Ada kan ini tulisannya? Nah, ini LKPD 2 gitu. Oke. Berusaha. Sudah? Oke. Sudah selesai ya? Udah 10 menit berlalu. Silakan kembali tempat duduknya dikembalikan lagi. Oke, saatnya presentasi ya. Ada yang mau maju duluan kelompoknya? Oh, apa mau saya tunjuk? Saya? Oh, oke, silakan. Oke, cewek-cewek dulu. Oke. Oke, kelompok 3 dulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Bagaimana profil agripreneur yang dicanangkan? Sebenarnya usahawan yang menggabungkan pertanian dan pertanian dengan jiwa kewirausahaan untuk membangun bisnis di sektor pertanian, seringkali dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan pemahaman pasar. Bagaimana agripreneur tersebut melihat masalah sebagai rumah usaha melalui pola pikir yang kreatif, inovatif, dan berorientasi pada solusi yang difokuskan pada sektor pertanian. Identifikasi karakter yang ditunjukkan agripreneur dalam kerja tersebut adalah sifat kreatif dan inovatif, tekun dan gigih, keberanian mengambil risiko, kemampuan manajemen yang baik, serta kepekaan terhadap pasar dan lingkungan. Uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini: tidak mengutamakan gengsi, kreatif, inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, untuk berani berwirausaha dan menghadapi tantangan dalam bisnis dengan semangat dan ketekunan. Selanjutnya tentang peluang usaha di bidang bisnis tanaman. Permasalahan apa yang terjadi di penelitian tersebut? Salah sampah organik yang menghasilkan daun tak sedap. Apa penyebab banyaknya sampah di daerah tersebut? Sampah organik dari sampah sampah tambah, baik itu sisa makanan dan sayuran. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai sebuah peluang usaha di bidang bisnis tanaman, mengolah sampah organik tersebut menjadi pupuk organik yang dijual? Uraikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini. Sampah hasil rumah tangga yang dapat dikelola menjadi pupuk organik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Bagaimana langkah-langkah supaya usaha kita di bidang bisnis pertanian dikenal masyarakat luas? Satu, branding, yaitu membuat nama usaha yang mudah diingat. Dua, gunakan medsos sebagai tempat pemasaran produk. Tiga, bangun jaringan. Empat, lakukan promosi kreatif. Lima, terus berinovasi. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, oke, kelompok 1. Oh ini, enggak usah. Oke, silakan. Ya, tinggal kelompok 2 ya. Persiapan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Satu, berdasarkan video tersebut, bagaimana profil agripreneur dijalankan dan membangun seseorang yang memiliki usaha di bidang pertanian dan pengelolaan ini banyak perlu disebutkan. Dua, bagaimana tersebut melihat permasalahan kedua. Tiga, mengidentifikasikan karakter yang dibutuhkan agripreneur dalam video tersebut: jujur, tangguh, dan mau berusaha. 4. Mereka kesimpulan dari hasil diskusi pada menunda kesenangan masa muda untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha tadi jadi masa depan yang lebih baik. Jangan lihat orang dari pakaiannya, tapi lihat dari sejarahnya. Dan ingat, target kita menggaji bukan digaji, karena proses semua akan dibina kalau sudah dilihat hasilnya. Mereka akan bertanya bagaimana caranya. Menetapkan hasil peluang usaha di bidang bisnis tanaman. Satu, masalah apa yang terjadi di video tersebut membawa sampah organik dan anorganik yang digunakan di bawah tidak dikenal. Apa sebab banyaknya tukang di daerah tersebut? Coba membicarakan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran dan kurangnya rasa bertanggung jawab. Tiga, menurut kalian bagaimana alternatif solusi untuk permasalahan tersebut sebagai sebuah peluang usaha di bidang agribisnis tanaman? Menggunakan teknologi pertanian, menyusun rencana bisnis yang akan dilakukan, serta mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya yang ada. Mereka kesimpulan dari hasil
apabila dapat menjaga semua tempat bersih dan tidak ada penyakit, barulah kita sehat. Jadi seperti kami ada yang menanyakan, Apakah kalau jadi seorang pengusaha wajib punya modal berupa uang? Bagaimana kalau kita tidak punya uang tapi ingin menjadi seorang independen? ya tidak perlu harus punya modal uang besar untuk menjadi pengusaha, maksud adalah pengusaha di bidang pertanian. Uang memang salah satu bentuk modal, tapi bukan satu-satunya. Ada banyak jenis modal lain yang sama maksudnya, bahkan bisa menjadi tiket masuk pertama sebelum ada modal uang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 2. Ingat, target kita menggaji bukan digaji. Betul. Targetnya menggaji bukan digaji, gitu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Berdasarkan video tersebut, bagaimana profil agripreneur yang ditanyakan. Profil yang sangat memotivasi karena usia dari anak tersebut menginginkan muda berhasil menghasilkan keuntungan besar kita tanpa menangisi. Bagaimana pelajar tersebut melihat masalah dari uang usaha, identifikasi kekurangan dan kesulitan pada partai sosok tersebut, perannya bakalan mengubah dirinya menjadi solusi antara dua pihak yang bermasalah. Yang ketiga, identifikasi karakter yang ditunjukkan agripreneur dalam video tersebut. Yang pertama adalah agripreneur tersebut berani mengambil langkah dan tidak mengenal gengsi. Dan yang kedua, disiplin dan tangguh dikarenakan agripreneur bisa berlaku adalah sekolah dan bekerja. Yang ketiga adalah mental yang kuat yang dimiliki oleh agripreneur. Dampak pada kesimpulan dan hasil diskusi pada data ini, agripreneur bisa memberikan waktu antara sekolah dan bekerja, bisa memotivasi generasi muda karena agripreneur di usia muda tidak bisa melakukan usaha besar dengan mental yang kuat dan tidak mengenal gengsi. Selanjutnya yang kedua tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Satu, permasalahan apa yang terjadi di video tersebut? Masalah sampah organik rumah tangga yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan kerja. Apa penyebab banyaknya sampah di daerah tersebut? Sampah organik yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai sebuah peluang usaha di bidang agribisnis tanaman? Menurut saya, sampah organik seperti sayuran dan makanan sisa bisa dibuat pupuk untuk diproduksi lagi dan bisa juga untuk dibudidaya lagi. Jadi, mengenai kesimpulan dari hasil diskusi pada kegiatan ini, olahan sampah organik untuk budidaya dapat bisa mengubah usaha di lingkungan. Jadi, peluang ekonomi rumah tangga. Oke, sekian. Ada yang mau dipertanyakan? Mau ditanyakan. Oke. Bagaimana cara memulai membuat suatu usaha? Memulai usaha tidak harus langsung besar, yang penting punya arah, langkah konkret dan keberanian untuk memulai.
1. Temukan ide usaha, lakukan riset pasar, buat rencana usaha, mulai kecil dengan sumber daya yang ada, bangun citra dan pemasaran, kelola keuangan dengan rapi, evaluasi dan kembangkan. Mulailah dari ide kecil, lakukan riset, rencanakan sederhana, dan bertindak nyata. Modal utama bukan uang, tapi keberanian dan konsistensi. Yes, oke. Sudah? Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah selesai presentasi semua. Dari yang saya lihat presentasi kalian sudah bagus, keren. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya ini sudah. Oke. Berikutnya adalah post test. Silahkan keluarkan bukunya ya. Bu Guru bagi post testnya. Oke, bukunya dikeluarkan. Oke. Silakan ditulis, dijawab di buku ya. Oke. Soalnya ini tunggu ini. Oke. Terus silakan dikerjakan yang sudah mendapat soal post test. Oke. Di buku ya. Kerjakan di buku. Bu Guru mau tahu nih hasil dari kita belajar tadi, materi yang sudah saya kasih. Terus yang nonton video tadi referensinya silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 2 menit cukup ya? Kan cuma sedikit itu soalnya. Oke, 2 menit. Oke, silakan dikerjakan 2 menit. Ya, di buku. Ya, di situ enggak apa-apa. Oke. Tuh. Oke. Oke, 2 menit. Cuma sedikit ya. Selesaikan. Oke. Harusnya cepat ya, karena tadi materinya sudah begitu detail, sudah dipahami tadi di presentasi juga. Oke, waktunya saya lihat. Oke, sudah selesai, silakan kumpulkan. Oke, kumpulkan di depan meja saya ini. Ya, kayaknya sudah pada ini ya, mumet ya. Sini. Kumpulkan, tutup aja, bukunya ditutup, kan sudah ada namanya masing-masing. Oke. Oke. Sudah mau di akhir pembelajaran. Kayaknya sudah belajar, sudah berpikir, sudah diskusi kelompok, kayaknya
Agak pusing ya? Kita permainan dulu ya? Ice breaking dulu ya? Oke. Silahkan membuat huruf O. O ya, lingkaran. Boleh di belakang atau di sini saja? Di sini saja dah. Mengelilingi meja ini. Yang cewek mengelilingi meja ini. Enggak, di situ aja. Di sini saja. Oh ya, di depan sini ya. Oke, di depan. Yang cowok mengelilingi meja ini. Berkeliling. Oke, sudah ya? Nah, permainannya adalah lihat di layar ada beberapa kendaraan ya. Boleh saya lanjutkan? Oke, ada beberapa kendaraan. Ada sepeda roda 2, ada beca roda 3, ada mobil roda 4. Kalau Bu Muci bilang sepeda berarti roda 2. Cari temennya berdua, berpasangan, peluk ya. Kalau Ibu Muci bilang mobil berarti 4 teman berpelukan. Oke? Siap ya? Siap ya? Oke. Tunggu. Silakan berkeliling jalan. Tangannya begini. Oke, terus. Sepeda. Siapa yang tidak nemu? Mana ada sepeda 3? Cari rodanya berapa? Rodanya oke cukup. Ini Nana di sini Nana. Ayo. Oke. Selanjutnya ya. Yo, jalan lagi. Oke. Terus jalan. Jalan terus. Mobil. Tidak usah berebut. Siapa yang tidak dapat? Yogi Muslim ke depan. Yang lain silakan duduk. Oke, silakan duduk. Bertiga berarti. Bertiga. Oke. Ada punishment yang tidak mendapatkan teman. Apa punishmentnya? Oke, ikutin Bu Guru. Kalian tulis dengan tangan angka 1. Coba. 1. Bagaimana 1? 1, 2, 3. Sekarang tulis pakai kepala dan badan. 1. Tulis. 2, 3. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Oke, silakan duduk kembali. Posta sudah. Kali ini refleksi diri. Jadi dalam pembelajaran hari ini apa hal yang menyenangkan dan apa kendalanya ya. Silakan ditulis di sticky note ini. Nanti silakan ditempel di buku masing-masing. Oke? Jadi kendalanya apa, hal yang menyenangkan apa. Jangan bilang hal menyenangkan cuman ice breaking ya. Jadi kendalanya apa gitu ya. Silakan ditulis. Bu Guru kasih waktu 1 menit. Silakan ditempel di buku masing-masing. Ada buku lainnya di bawah, di loker. Ayo. 1 menit. Oke, sudah? Belum? Oke, Bu Guru tunggu. Jangan banyak-banyak lah. Cukup aja. Sticky note apa kendalanya? Apa kalian malu berpresentasi kayak tadi, suaranya kecil sekali? Ya. Hal yang menyenangkan apa? Ice breaking saja. Lihat video juga hal yang menyenangkan ya. Oke, sudah selesai, silakan ditempel. Baik, kembali ke laptop. Terbang anginnya. Oke. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini? Iya, Muslim? Oke.
masjid yang kuat dan kreatif. Oh, betul sekali. Tepuk tangan untuk Muslim. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari pembelajaran hari ini seorang agripreneur harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, berorientasi jangka panjang serta mampu membaca peluang pasar dan usaha. Yang kedua adalah peluang usaha di bidang agribisnis tanaman meliputi sektor hulu, on farm, off farm dan pemasaran. Oke. Jadi terima kasih anak-anak untuk hari ini sudah belajar. Saya rasa sudah semangat semua. Dari postesnya juga sudah lumayan bagus, presentasinya bagus. Cuman tadi ada yang masih malu-malu untuk presentasi. Suaranya kecil kali, padahal orangnya gede. Ya, jadi lain kali presentasi suaranya agak nyaring gitu ya. Oke, paham? Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya adalah apa? Bab teknis dasar proses produksi tanaman. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan ditutup dengan doa untuk ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.